Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kali ini akan membawakan topik mengenai nilai dasar, instrumental, dan praktis sila kedua Pancasila. Kelompok kami beranggotakan antara lain saya sendiri, Robi Rizky Samboja, Anissa Nuraini, Muhammad Arafi, Safana dan Saulia, dan Tiara Mesa Putri. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu lagi dipertanyakan. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Konsep nilai dasar ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia. Dari perspektif filsafat, nilai ini mencerminkan humanisme yang menekankan pentingnya menghormati keanekaragaman, keadilan dan martabat setiap individu. Pendekatan filosofis terhadap nilai ini melibatkan pertimbangan tentang hakikat moralitas manusia, prinsip-prinsip keadilan, dan pengembangan potensi manusia secara universal. Adapun contoh yang terdapat pada sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Toleransi dan menghormati keberagaman. 2. Menjaga kesetaraan gender. 3. Menjaga hak asasi manusia. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai ini dapat berubah dalam pengembangan dan pengamalannya sebagai arahan di kehidupan nyata. Perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai instrumental umumnya berbentuk norma sosial dan norma kesusilaan yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Adapun nilai instrumental pada sila kedua Pancasila terdapat norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis terdapat norma sosial dan norma kesusilaan. Berikut norma sosial dan kesusilaan. Norma sosial adalah sekumpulan aturan dengan sanksi tertentu dengan tujuan untuk mendorong dan menekan setiap anggota masyarakat secara keseluruhan guna memperoleh nilai-nilai sosial. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan sopan kepada orang asing, dan lain-lain sebagainya. Norma kesusilaan merupakan norma yang lahir dari hati nurani dan perasaan batin seseorang yang menghasilkan akhlak, sehingga orang tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap baik dan mana perbuatan yang dianggap jahat. Contohnya, menghormati kesetaraan antara pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan, memiliki kesadaran untuk membantu sesama yang membutuhkan, dan bersikap adil dalam segala bentuk interaksi sosial. Sedangkan norma tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai 28J. Berikut bunyi pasal-pasal 28 yaitu pasal 28E berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengatakan pemikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang terakhir, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tentang pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G berbunyi, yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H berbunyi, yang pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lalu yang keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I berbunyi, yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu yang kedua, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Yang ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lalu yang kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J berbunyi, yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nilai prasis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai prasis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, aspirasi masyarakat. Contoh nilai prasis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Nilai prasis mengacu pada nilai-nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seseorang, bukan hanya sebagai konsep atau ideal yang dipegang, tetapi sebagai panduan untuk bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai ini mencerminkan keyakinan, prinsip, dan sikap yang dipertahankan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Contoh ideal nilai prasis toleransi. Di Kabupaten Patih, Jawa Tengah, umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha dilaksanakan di teras gereja yang lokasinya saling berhadapan dengan Masjid Al-Qorobi. Karena bangunan masjid dan gereja hanya dipisahkan oleh jalan desa, namun terdapat kanopi yang seolah-olah menyatukan kedua gedung tersebut. Contoh real dalam nilai prasis toleransi. Persatuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) menolak untuk merenovasi Masjid Raya Al-Rasyad di Santhani, Papua. Salah satunya alasannya adalah karena menara masjid lebih tinggi dari gereja di lokasi Jalan Raya Abipura. Dari berita tersebut kita bisa menilai bahwa hal tersebut wajar terjadi di hampir semua bagian dunia, di mana mayoritas bisa lebih unggul dari minoritas. Kemudian masalah mengenai SDM perlu dipertimbangkan dikarenakan di pikiran mereka masih dangkal seperti masjid yang tidak boleh lebih tinggi dari gereja. Selain itu mereka selalu gegabah dalam hal mengambil keputusan yang diibaratkan mereka tidak mau mendengarkan apa jawaban dari pemerintah. Ikuti aturan setempat, jangan terlalu keras kepala, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan harus berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Pagi Ibu. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.